Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Assalamualaikum. saudara. Senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, kali ini kita akan membahas tentang pengamanan jelang Nataru karena menjelang Natal tahun 2025 dan tahun baru tahun 2026 tentunya mengalami kondisi di mana arus lalu lintas mengalami peningkatan yang luar biasa karena mobilitas masyarakat, banyak arus mudik, kemudian perayaan malam tahun baru di ruang-ruang publik. Tentunya kondisi ini membutuhkan kesiapan yang ekstra dari aparat keamanan untuk demi masyarakat yang tetap kondusif dan aman serta tertib. Dan untuk itu saat ini sedang bersama saya narasumber Bapak Kombes Pol Suryono sebagai Kapolresta Gorontalo Kota, dan kita akan membahas soal bagaimana kesiapan Polresta Gorontalo Kota tentang Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Sebelumnya saya sapa Bapak, selamat pagi, apa kabarnya? Pagi Mbak, Alhamdulillah Ya. sehat, baik. Ya, Bapak, sejauh ini di Polresta Gorontalo Kota kesiapan untuk pengamanan Nataru sendiri seperti apa, Pak? Baik, terima kasih atas waktunya. Saat ini kita sedang mempersiapkan terkait dengan kegiatan operasi lilin, terus kemudian juga pengamanan Natal dan juga Tahun Baru. Nah, pada saat sekarang ini juga sedang berlangsung rapat lintas sektoral yang diikuti oleh teman-teman dinas terkait, pemerintahan maupun TNI Polri, membahas nanti akan dilaksanakan kegiatan operasi lilin dan juga pengamanan Natal Tahun Baru di Kota Gorontalo. Yang mana Kota Gorontalo sendiri sebenarnya cukup kondusif saat ini dari segi Kamtipmas, jumlah penduduk kurang lebih 291 orang, sehingga nanti kita akan mengamankan saudara-saudara kita yang akan merayakan Natal dan juga perayaan Tahun Baru di tahun 2026. Kita dari Polresta Gorontalo Kota membuat 5 pos, 3 pos pengamanan, kemudian 1 pelayanan terpadu dan 1 pos pelayanan. Ini nanti akan diisi oleh personil-personil kita, gabungan dari TNI Polri dengan pemerintah daerah, serta unsur-unsur terkait dari Orari, dari teman-teman Pam Swakarsa. Nah, kemudian jumlah yang akan kita libatkan Polri 81 orang, kemudian nanti terbagi menjadi 5 pos tadi, dibantu teman-teman dari Pemda dan juga TNI serta pengamanan Swakarsa sebanyak 149, sehingga nanti totalnya kurang lebih 200 personil yang akan melakukan pengamanan di Kota Gorontalo, baik nanti di kegiatan Natal dan juga nanti malam perayaan Tahun Baru 2026. Besar harapan kami memang seluruh masyarakat juga nanti akan tertib melaksanakan kegiatan, tidak konvoi yang terlalu berlebihan, sehingga nanti semua masyarakat baik yang merayakan Natal dan juga akan merayakan Tahun Baru semuanya dapat berjalan dengan tertib. Tapi titik-titik prioritas untuk pengamanan sendiri dari Polresta Gorontalo Kota di mana saja, Pak, titik-titiknya? Untuk titik-titik yang dimungkinkan pengalaman tahun lalu, kemacetan, Mbak. Jadi kemacetan jalan, sehingga nanti ada titik-titik yang akan kami antisipasi, plotting anggota untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Di Simpang 5 yang perbatasan dengan Limboto ini tentu sangat crowded biasanya kalau malam tahun baru, kemudian juga di UNJ, karena sepanjang jalan UNJ sampai dengan ujung kota ini hampir setiap harinya pun kalau malam Sabtu dan malam Minggu itu ramai, sehingga itu menjadi prioritas kami. Terus juga tempat-tempat keramaian seperti pasar sentral, tempat-tempat ngopi atau kafe-kafe yang akan dimungkinkan ramai masyarakat, itu juga akan kita plotting, baik pengamanan statis maupun dinamis nanti. Dan beberapa titik itu tentunya yang dilihat dari segi banyaknya orang di sana dan juga kemacetannya itu sendiri. Tapi kemudian kalau misalnya yang paling dekat dengan kita ini kan malam Natal, bagaimana kira-kira pola pengamanan sendiri dari Polresta Gorontalo Kota soal pengamanan di malam misa misalnya untuk gereja-gereja? Kita sudah dapat jadwalnya dari gereja-gereja yang akan melakukan kegiatan. Ada 14 gereja yang akan melaksanakan kegiatan Natal maupun misa. Kemudian ada 8 gedung, 8 lokasi yang saat ini sudah memberitakan kepada kita akan melakukan kegiatan Natal.
Jadi total semuanya ada 22 tempat yang akan digunakan untuk kegiatan misa maupun Natal. Nah, dari 24 tempat ini, baik 14 gereja maupun 8 gedung yang akan digunakan untuk kegiatan Natal sudah kami plotting. Di situ ada teman-teman TNI, kemudian Polri, dan juga Pam Swakarsa yang melibatkan Orari dan lain-lain. Yang tentunya ini akan saling bahu-membahu untuk mengamankan supaya kegiatan Natal di Kota Gorontalo berjalan aman. Tapi kalau misalnya di malam tahun baru itu biasanya yang paling ramai karena memang kalau Natal secara wilayah Gorontalo memang Natal tidak terlalu ramai karena memang didominasi oleh agama Muslim. Biasanya yang paling ramai adalah malam tahun baru karena semuanya ada di sana. Apa potensi yang paling rawan dilakukan dan itu yang paling diantisipasi oleh Polresta sendiri di malam tahun baru? Petasan. Nah, petasan ini sangat rawan. Seperti tahun lalu ada kampung di sebelahnya depo Pertamina ini mengarahkan petasan-petasan itu ke arah Pertamina. Saling yang pakai bisa meluncur itu. Saut-sautan dari seberang sungai ke seberang sungai ini yang sangat rawan. Karena ketika nanti menimpa rumah ataupun barang-barang yang mudah terbakar, potensi kebakaran itu pasti ada. Apalagi ada objek vital nasional seperti depo Pertamina sangat rawan. Karena kemarin sempat ada yang sampai ke depo untuk bisa dipadamkan secara segera. Kalau sempat terbakar depo, wah rawan, sangat rawan sekali. Karena ini objek vital nasional, pengamanan intern kemarin sudah kita geladikan juga bersama dengan teman-teman depo. Kemarin ada minta bantuan ke kita untuk sama-sama melakukan simulasi ketika terjadi misalnya kebakaran diakibatkan dari petasan, bersama dengan TNI dan juga Polri di depo Pertamina. Ini yang paling antisipasi terkait dengan petasan. Karena petasan memang sebenarnya dilarang. Karena sangat berbahaya bagi orang yang menggunakan sendiri maupun bagi orang lain. Nah, seperti di Jawa Timur kan sering terjadi petasan meledak, bahkan sampai korban nyawa pun ada. Nah, kalau menggunakan kembang api kan secara ini memang sudah diatur diperbolehkan dengan ukuran-ukuran tersendiri. Yang dari pusat juga sudah diperbolehkan untuk kembang api. Ya, dan mungkin selanjutnya selain daripada di pusat-pusat keramaian biasanya ada di kota, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang merayakan tahun baru itu di tempat-tempat wisata. Nah, selanjutnya mungkin kita akan bahas soal bagaimana juga pengamanan dari Polresta Gorontalo Kota di tempat-tempat keramaian selain di tengah kota, yaitu di tempat wisata lain sebagainya. Dan tetap bersama kami di program Sapa Gorontalo, Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya dengan pembahasan kita mengenai persiapan malam tahun baru dan juga Natal tahun 2025-2026 yang dilakukan oleh Polresta Gorontalo Kota, dan masih dengan narasumber Bapak Kombes Pol Suryono sebagai Kapolresta Gorontalo Kota. Tadi kita sudah bahas soal bagaimana kesiapan dari Polresta Gorontalo Kota tentang pengamanan menjelang Natal dan juga Tahun Baru, dan tadi juga kita sempat berbincang soal titik-titik kerawanan yang akan menjadi titik pengamanan oleh Polresta Gorontalo Kota. Tadi juga Pak Kapolres sudah bilang bahwa titik keramaian salah satunya ada di tengah-tengah kota, misalnya dari UNG sampai dengan ke paling ujung kota. Tapi tidak menutup kemungkinan, Pak, biasanya ada yang melakukan malam tahun baru itu di tempat wisata, misalnya di bibir pantai untuk camping dan lain sebagainya. Apakah juga ada pengamanan kalau seperti itu, Pak? Baik, selain di kota memang juga ada beberapa tempat wisata yang akan dikunjungi oleh masyarakat, baik pantai maupun benteng Utanaha yang ini menjadi ikonnya Kota Gorontalo sebenarnya, walaupun kondisinya saat ini memang jarang para turis atau wisatawan mengunjungi tempat tersebut. Namun memang strategis sebenarnya kalau merayakan tahun baru di sana, di bukit, di gunung, sehingga kalau berkumpul di sana ramai, suasananya sangat eksotis, sangat bagus, sangat indah. Nah, juga kita akan tetap antisipasi Mbak, baik nanti di tempat-tempat pinggiran pantai, kemudian di Benteng Utanaha,
Selain itu juga mengarah ke pantai wilayah Limboto maupun Bonbol ini juga pantai-pantainya banyak. Ya. Tapi secara geografis memang pantai yang di kota hanya sedikit, beberapa tempat saja yang akan dikunjungi kemungkinan di Pantai Pelangi yang saat ini juga kalau hari libur juga ramai. Itu tentu dia akan luput dari pengamanan yang akan dilakukan oleh Polres Kota. Tapi sebelum operasi Nataru ini, apakah ada operasi juga khusus yang dilakukan sebelum Nataru oleh Polresta Gorontalo Kota? Iya, secara terpusat memang ada operasi Pekat namanya. Pekat. Ini saat ini sedang berjalan. Operasi Pekat tersebut sasarannya yaitu salah satunya perjudian, kemudian minuman keras, prostitusi. Ini saat ini sedang berlangsung operasi Pekat. Nanti sampai dengan H-2 akan dilaksanakan operasi Lilin, masih berlangsung. Dalam waktu dekat kami juga akan melakukan pemusnahan barang bukti berupa miras bersama dengan teman-teman Satpol PP yang selama ini memang programnya Pak Wali Kota untuk memberantas peredaran minuman keras secara ilegal, tidak sesuai prosedur di Kota Gorontalo. Ada ribuan botol miras yang sudah kita lakukan penyitaan dan prosesnya ada yang sudah selesai, ada yang sedang berjalan di pengadilan. Nanti akan kita musnahkan sebelum kegiatan Natal. Kemungkinan tanggal 20 akan kita lakukan pemusnahan secara bersama-sama. Kita gabungkan baik hasil yang diperoleh razia ataupun kegiatan rutin oleh kepolisian maupun teman-teman Satpol PP. Nanti akan kita agendakan dalam waktu dekat ini. Perkiraan tanggal 20-an akan dilaksanakan di lapangan terbuka. Tadi juga Bapak sempat bilang bahwa ada beberapa titik, misalnya pengamanan untuk Natal di gereja-gereja, dan apakah misalnya ketika ada pengamanan di situ dan masyarakat ketika mendapatkan keadaan darurat atau hal-hal tidak diinginkan bisa langsung melapor, mekanismenya sendiri seperti apa Pak? Bisa melakukan langsung laporan. Saat ini kita sedang menggalakkan dan sedang mengkampanyekan program laporan yang menjadi unggulan Pak Kapolri yaitu 110. Ini diakses oleh semua orang bisa dan kami ada beberapa operator yang standby di lokasi atau di command center sehingga nanti masyarakat ataupun orang yang perlu kedatangan polisi jika tidak ada polisi di tempat tersebut bisa telepon 110 dan secara cepat kami ada perwira samapta yang tentunya akan mengendalikan semua fungsi teknis kepolisian untuk mendatangi TKP ataupun kejadian tempat perkara yang ada di Kota Gorontalo. Nah, khusus yang berada di dekat-dekat pos pengamanan maupun pos pelayanan boleh langsung datang melaporkan, memberikan informasi apapun kepada anggota kami yang sedang berada di pos. Karena pos nanti akan diisi oleh berbagai unsur baik dari Pemda, kepolisian, TNI maupun unsur terkait untuk mengamankan Kota Gorontalo dalam kegiatan Natal maupun Tahun Baru ini. Tapi apakah dalam pengamanan jelang Nataru ini juga melibatkan instansi lain atau hanya polisi saja Pak? Melibatkan instansi lain. Ya, apa saja, banyak. Pak? Dari Pemda, kemudian TNI, BPPD, kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian dari Orari, dan masih banyak PAM Swakarsa yang lainnya yang nanti akan bersama-sama dengan kita sebagai perwakilan negara untuk hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan perayaan supaya kegiatan Natal dan juga perayaan nanti Tahun Baru 2026 ini berjalan lancar. Biasanya juga Pak, bukan hanya di titik-titik keramaian seperti di tengah kota dan tadi juga kita sempat bahas ada juga yang melakukan camping misalnya, tapi juga ada misalnya yang di tempat tertutup seperti misalnya tempat hiburan malam kayak karaoke dan lain sebagainya. Dan itu juga termasuk yang rawan misalnya terjadi masalah-masalah. Bagaimana Pak? Awal mulanya kan kebanyakan berawal dari mengkonsumsi minuman keras. Ini yang sangat kita antisipasi, oleh karena itu saat ini sedang berjalan operasi Pekat, salah satu sasarannya adalah minuman keras. Ya, dengan harapan dengan tidak beredarnya secara ilegal minuman keras di Kota Gorontalo ini akan meminimalkan situasi keamanan ketertiban terkait dengan dampak minuman keras. Karena sudah minuman keras ini rata-rata ada penganiayaan di situ, ada pelecehan seksual sehingga keamanan
kenyamanan masyarakat yang ada di lokasi akan terganggu. Nah, kita akan intensifkan, bahkan setiap malam minggu kami sudah perintahkan kepada seluruh anggota baik Polsek maupun Polres untuk meningkatkan kegiatan kepolisian sehari-hari, sehingga sasarannya adalah penjual miras yang tidak memiliki izin atau mengedarkan miras dalam kota Gorontalo ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jadi tentunya sebelum ada operasi untuk Natal dan Tahun Baru ada juga operasi pekat yang itu lebih mengantisipasi lagi terhadap peredaran miras yang tidak memiliki izin di kota Gorontalo. Dan mungkin setelah ini kita akan bahas apakah untuk jelang Natal dan Tahun Baru ini apakah dari Polresta Gorontalo Kota sendiri ada semacam rekayasa jalan dan lain sebagainya untuk mencegah agar tidak terjadi kemacetan yang panjang begitu. Dan kita akan membahasnya setelah ini tetap di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih dengan saya Puspasari dan juga pembahasan kita soal pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru dengan Kapolresta Gorontalo Kota Bapak Kombes Pol Suryono. Tadi kita sudah bahas juga soal bagaimana persiapan Nataru, ada titik-titik di beberapa gereja di Kota Gorontalo pada khususnya. Dan saya ingin bertanya, kira-kira kalau untuk Natal dan Tahun Baru apakah ada mekanisme seperti pengalihan arus sendiri untuk menghindari yang namanya kemacetan apalagi saat tahun baru, Pak? Jadi nanti kita akan sesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat kegiatan tahun baru. Apakah nanti perlu dia lakukan oleh teman-teman lalu lintas pengalihan arus, kontraflow ataupun yang lainnya. Tapi kita lihat. Tapi untuk arah-arah nanti pengalihan arus sudah kita siapkan. Nanti kita akan umumkan di media sosial supaya masyarakat juga mengetahui jika ada pengalihan arus harus melalui mana, lewat mana, sehingga nanti tidak crowded di perjalanan. Itu yang akan dilakukan. Tapi kalau memang situasinya landai, kemudian hanya padat, tidak perlu dilakukan kontraflow ataupun pengalihan arus, ya kita akan sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tapi kalau misalnya dilihat dari tahun ke tahun misalnya, apakah setiap tahun baru ada peralihan arus atau tidak juga, Pak? Hanya ada pengalihan arus, untuk kontraflow tidak. Jadi pengalihan arus sekitar Andalas dan juga arah UNJ ini kan crowded, biasanya crowded. Itu kita ada arusnya kita alihkan ke tempat lain supaya tidak menjadi crowded, sehingga yang arah ke kota, ke arah ujung kota ini tetap arusnya jalan. Iya, jadi memang kalau misalnya pun ada peralihan arus tetap akan diberitahukan melalui media sosial agar masyarakat juga dapat mengetahui informasinya. Dan terakhir kalau misalnya ada imbauan, Pak, imbauan kepada masyarakat misalnya saat malam tahun baru, biasanya yang paling banyak disoroti itu adalah kalau malam tahun baru itu di sekitaran Bundaran Saronde sering ada balap liar anak-anak yang masih SD, SMP, itu gimana, Pak? Memang setiap malam minggu juga saat ini kadang-kadang menunggu lengahnya petugas dilakukan balap liar. Tapi sudah kita himbau ke sekolah-sekolah, kepada masyarakat untuk tidak melakukan balap liar karena selain membahayakan bagi dirinya sendiri juga membahayakan dari pengguna jalan yang lainnya. Ini selalu kita himbau sebenarnya. Tapi ya namanya ini petugas lengah, dia curi-curi tengah malam jam 2, jam 3 malam terkadang masih melakukan aksi balap liar yang tentunya sangat mengganggu masyarakat sekitar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan Patung Saronde, memang nanti terkadang menjadi pusatnya kota yang akan ramai pengunjungnya. Sehingga nanti kami berharap kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo ataupun sekitarnya yang akan datang di kota untuk sama-sama kita menjaga ketertiban, menjaga keamanan supaya nyaman dan aman. Teman-teman yang saudara-saudara kita yang melakukan kegiatan ibadah Natal juga berjalan dengan lancar. Masyarakat yang akan merayakan tahun baru, menyongsong tahun baru 2026 juga berjalan dengan lancar. Yang ketiga, kami himbau untuk tidak melakukan pembunyian petasan. Ya, petasan selain rawan kebakaran, rawan mencederai orang, rawan juga kepada yang membakar atau menyulut petasan sendiri. Banyak
kejadian-kejadian baik di Jawa maupun di Kalimantan, juga di Sumatera yang akibat petasan orang menjadi celaka, bahkan sampai merenggut nyawa seseorang. Ini yang kita harapkan supaya perayaan ini kita rayakan dengan sebaik-baiknya, tertib, esensinya kita songsong tahun 2026 dengan hati yang gembira, semangat yang baru, sehingga akan muncul energi positif, energi baru untuk ke depan lebih baik. Apalagi di sekitaran Bundaran Saron itu memang ada SPBU yang sangat dikhawatirkan kalau misalnya ada ledakan petasan yang dapat mempengaruhi juga, tentunya akan memulai tahun 2026 dengan keadaan yang tidak kita inginkan bersama. Dan yang paling terakhir Pak, apa kira-kira partisipasi aktif masyarakat agar bisa membantu juga aparat keamanan dalam menjaga kondusivitas di malam tahun baru nanti? Jadilah polisi pada dirinya sendiri. Sama-sama kita menjadi polisi pada dirinya masyarakat masing-masing, sehingga kalau sudah menjaga dirinya sendiri, memproteksi dirinya sendiri untuk tidak terlibat, tidak terkait, tentunya akan ini sangat membantu kita tugas-tugas kepolisian untuk menciptakan rasa aman dan tertib di Kota Gorontalo. Karena tanpa partisipasi, tanpa bantuan seluruh masyarakat Kota Gorontalo, tugas polisi tidak akan berjalan dengan lancar. Sehingga saya mohon, marilah kita jadi polisi sendiri, sehingga dapat menciptakan rasa aman. Kita songsong bareng-bareng, kita songsong rame-rame. Tahun 2026 menjadi tahun harapan baru, motivasi baru, dan juga menjadi perubahan bagi diri kita untuk semakin lebih baik, lebih baik. Dan tentunya saudara, kita semua tentunya berharap ya, masyarakat Gorontalo juga berharap bahwa perayaan Natal dan juga Tahun Baru ini membawa kedamaian bagi kita semua. Jangan hanya karena perayaan satu malam, misalnya pergantian tahun dari 2025 ke 2026, itu justru membuat kita memulai tahun yang baru dengan keadaan yang tidak kita inginkan. Dan kepada Bapak Kapolres, terima kasih sudah berbagi dengan kami di Kompas TV tentang bagaimana pengamanan dari Polresta Gorontalo Kota sendiri terkait pengamanan jelang Natal dan juga Tahun Baru. Sekian dari saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda, dan tetap bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya di season selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.